Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini selepas kita melaksanakan sholat Isya, kita kembali dapat duduk dalam majelis yang mulia, yaitu dalam pengawasan rutin setiap malam Kamis. Pada malam hari ini kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membicarakan tentang masalah fadilah amal. Kali ini kita masuk pada bab 189, yaitu dikatakan oleh Imam Nawawi bab fadlul masyi ilal masajid, bab keutamaan berjalan menuju masjid. Baik, dibacakan tiga hadis langsung dari Abu Hurairah, 2 hadis, lalu Ubay bin Ka'ab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi atau sore hari, maka Allah pasti sudah menyiapkan tempat untuknya di surga setiap kali ia pergi pada waktu pagi atau sore hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillahi liyaqdiya fariidatan min faraidillahi kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian ia pergi ke salah satu rumah Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban Allah, maka langkah-langkahnya itu langkah yang satu menghapus kesalahan dan satu lagi mengangkat derajat. Hadis riwayat Muslim. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala kana rajulun min al-ansari la a'lamu ahadan ab'ada min al-masjid minhu wa kanat la tukhti'uhu salatun faqila lahu law ishtaraita himaran tarkubuhu fi dhulma'i wa fi ar-ramda'i qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjidi inni uridu ayyuktaba li mamshaya ila al-masjidi wa ruju'i raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka dzalika kullah. Rawahu Muslim. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki dari kaum Ansar yang jarak rumahnya sama masjid paling jauh di antara yang lain, dan ia tidak pernah terlewat satu salat pun
maka dikatakan kepadanya, seandainya engkau membeli seekor keledai yang engkau tunggangi di saat gelap gulita dan di waktu panasnya siang, orang tersebut berkata, aku tidak gembira ketika rumahku berada di sisi masjid, karena aku ingin dituliskan langkah pergiku ke masjid dan langkah kembaliku ketika pulang keluargaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah mengumpulkan untukmu itu semua. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita lihat di sini ada 3 hadis, namun masih ada lanjutan dari hadis yang lainnya selanjutnya. Kali ini membicarakan tentang keutamaan kita berangkat pergi ke masjid. Keutamaan pergi ke masjid. Ini belum membicarakan masalah sholatnya. Kalau sholat, keutamaan sholat punya pembahasan sendiri. Kemarin kita bahas keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Namun untuk yang ini berjalannya menuju masjid sendiri sudah punya keutamaan. Kita lihat hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada aw raha." Muttafaqun alaih. Siapa saja yang pergi ke masjid pada pagi hari, ghada ini maknanya subuh. Berarti subuh-subuh pergi ke masjid. Atau roha, dia perginya sore hari. Berarti sore hari di sini bisa jadi, ya, karena roha ini maknanya waktu ketika matahari itu sudah zawal, yaitu setelah waktu zuhur itu masuk. Itu namanya roha. Berarti kita katakan siang dan petang. Jadi siapa yang pergi ketika siang dan petang, maka Allah telah menjanjikan baginya tempat di surga. Telah dijanjikan satu tempat baginya di surga ketika dia pergi di pagi hari atau di siang dan petang hari tadi. Ketika dia pergi di subuh hari atau dia pergi di siang hari atau petang hari tadi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang pergi pagi-pagi dan orang yang pergi sore-sore atau siang hari ke masjid. Kalau dilengkapi, ya sholat 5 waktu dia berangkat terus ke masjid. Maka keutamaannya di sini, dia sudah mendapatkan jaminan satu tempat di surga. Dia sudah mendapatkan jaminan satu tempat di surga. Dengan catatan tadi dia keluar, asalnya di sini niatannya untuk sholat wajib. Namun kalau kita lihat dalam hadis ini, pergi keluarnya di sini bisa jadi umum. Karena di sini dalam hadis Abu Hurairah yang pertama ini tidak disebutkan untuk menunaikan sholat wajib. Berarti termasuk di sini ketika kita keluar untuk mengikuti pengajian, ada pelajaran di masjid, atau ada perkumpulan penting yang membicarakan tentang masalah agama di masjid. Termasuk juga di sini melaksanakan sholat wajib atau melaksanakan sholat sunnah di masjid punya keutamaan semisal itu pula. Lalu hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini tentang permasalahan pergi ke masjid pula. Ketika pergi ke masjid itu disarankan berwudu dulu dari rumah, baru setiap langkah kakinya, langkah kaki pertama itu dihitung akan menghapuskan dosa dan akan meninggikan derajat. Kata Nabi SAW, man tatahhara fi baitihi summa madha ila baitin min buyutillah. Siapa yang pergi ke masjid,
Ya, namun didahului di sini man tatahhara, siapa yang bersuci terlebih dahulu di rumahnya. Siapa yang bersuci terlebih dahulu di rumahnya. Bisa jadi bersuci di sini dengan wudu, bisa jadi dengan mandi. Saya nanti akan jelaskan salah satu ayat walaupun sudah pernah kita bahas, namun saya ulang di sini tentang ayat yang membicarakan tentang wudu, tayamum dan mandi. Kemudian dia pergi ke salah satu dari rumah Allah liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan salah satu kewajiban dari yang Allah wajibkan. Berarti kalau tadi dalam hadis Abu Hurairah yang pertama umum, namun kalau dalam hadis ini dia menunaikan kewajiban. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap langkahnya akan bergantian, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Maka langkah kaki satunya tahuttu khatiyah, itu akan menghapuskan kesalahan, dan langkah kaki yang lainnya akan meninggikan derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti di sini disebutkan 3 hal. Berwudu dulu di rumah. Kemudian yang kedua, berjalan menuju masjid. Yang kedua, berjalan menuju masjid. Berjalan menuju masjid di sini setiap langkah kakinya punya keutamaan. 1 langkah kaki meninggikan derajat, 1 langkah kaki nanti akan menghapuskan dosa. Kemudian tujuan datang ke masjid untuk menunaikan kewajiban. Fardhah, untuk menunaikan kewajiban. Kewajibannya di sini bisa jadi sholat, kewajibannya di sini bisa jadi ngaji. Karena ngaji juga kita nuntut ilmu, belajar, ini juga bisa jadi bagian dari kewajiban. Karena Nabi SAW itu mengatakan thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka ada ngaji, menuntut ilmu agama itu bagian dari yang wajib. Ada ngaji, kita menuntut ilmu agama itu bagian dari yang wajib. Maka kalau niatannya ingin belajar yang wajib, maka itu jadi kewajiban bagi kita. Nah sekarang karena di sini disebutkan tentang bersuci dari rumah, maka berarti keutamaannya kalau mau berwudu itu kita berangkat dari rumah itu sudah dalam keadaan berwudu. Kalau kena kewajiban mandi ya berarti mandi dari rumah. Artinya sudah dalam keadaan suci dari rumah baru berangkat pergi ke masjid. Coba kita lihat ya kali ini tafsir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang membicarakan tentang wudu, mandi dan tayamum. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum
apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Baik. Lihat ini surat Al-Maidah ayat 6. Jadi kalau ingin mengetahui ayat yang membicarakan tentang wudu, membicarakan tentang mandi, membicarakan tentang tayamum, nanti silakan dicek dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 6. Kita lihat secara singkat apa yang dimaksud dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, jika kalian ingin melaksanakan sholat. Jika kalian ingin melaksanakan sholat, maka ayat ini idza qumtum ilas shalah berarti sholat itu harus dengan niat. Ya, sholat itu harus dengan niat. Karena dikatakan jika kalian ingin sholat, maka ibadah apapun termasuk juga kalau kita ingin sholat itu harus disertai niat terlebih dahulu. Bahkan tanpa niat ibadahnya itu jadi tidak sah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab, Rasul SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Berarti kalau ingin sholat maka harus pakai niat. Kalau ingin wudu juga harus dengan niat. Maka tanpa niat ibadah tadi itu jadi tidak sah. Namun apa yang dimaksud dengan niat? Kata ulama Syafi'iyah, Bapak yang di depan pintu bisa masuk ke dalam dulu biar yang lainnya punya kesempatan untuk masuk. Monggo Pak. Terus ke arah timur, ayo. Jangan di depan pintu, terus masuk terus. Dibuat jalan. Jangan duduk di depan situ lagi, terus masuk. Haram duduk depan pintu. Terus, iya, maju terus. Ya. Ya. Yang di luar juga monggo masuk. Kehujanan nanti. Pulang nanti masuk angin, masa bareng ngaji langsung masuk angin. Yang di luar monggo masuk lagi, ayo. Ayo masuk Pak. Masih tempatnya masih longgar di dalam. Ya jangan depan pintu, terus masuk. Oh, itu konsumsi. Ya. Ya, baik. Jadi kita kembali, niat, apa yang dimaksud dengan niat? Niat kata para ulama, ini kata ulama Syafi'i. Ya, kenapa di sini dikati dengan mazhab Syafi'i? Karena bapak ibu-ibu dasar beribadah yang dibangun sejak kecil itu dari mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i yang namanya niat itu adalah al-qasdu muqtarinan bi fi'lihi. Keinginan yang itu dikaitkan dengan perbuatan. Jadi kalau mau sholat baru nanti ada niat. Ingin berwudu berarti baru ada niat. Ingin tayamum berarti baru ada niat. Ingin mandi baru ada niat. Niatnya bukan dari waktu yang jauh, namun muqtarinan bi fi'li, terkait dengan perbuatan yang nanti akan dilakukan. Ini yang dikatakan oleh Syekh Salim Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah, yang ini jadi kitab rujukan dalam mazhab Syafi'i. Maka niat kalau mau sholat bukan dari rumah niatnya. Dari rumah itu bukan disebut niat. Itu cuma disebut azam, tekad. Namun kalau ingin sholat kemudian bangun niatnya ketika itu, nah itu baru disebut niat.
Maka niat harus ada dulu, sama seperti kita mau berwudu. Adapun niat itu para ulama sepakat, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa niat itu letaknya di dalam hati. Dinukil di antaranya oleh sebagian ulama Syafi'i, ada ulama Syafi'i yang namanya Sarbini, Imam Asy-Syarbini. Ya, Imam Asy-Syarbini itu juga mengatakan bahwasanya letak niat itu dalam hati. Ini ulama Syafi'i. Ya, kalau orang Jawa itu Syarbini jadi Sarbino. Ya, namanya jadi berubah. Namun itu dulu itu nama ulama dari Syarbini. Kemudian juga Imam Nawawi dalam kitabnya Rawdatul Talibin atau kitab-kitab yang lainnya itu menunjukkan juga pada kita letak niat itu dalam hati. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menyatakan para ulama sepakat asalnya letak niat itu di dalam hati. Namun tentang permasalahan apakah niat itu butuh dilafazkan dengan usolli. Kalau sholat isya berarti usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah imaman ya lillahi ta'ala, atau lafaz semacam itu. Atau ketika berwudu nawaitul wudu ali raf'il hadasi dan seterusnya ya. Atau nanti ada untuk sholat sunnah lagi ada niatannya ya. Maka untuk melafazkan niat para ulama berbeda pendapat ya. Ulama Syafi'iyah belakangan dan ulama Hambali belakangan ya masih membolehkan untuk melafazkan niat untuk memantapkan. Namun mayoritas ulama atau ulama yang lainnya itu berpendapat niat itu cukup di dalam hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu ketika berniat dalam hati saya ingin sholat isya, dalam hatinya sudah terbetik keinginan saat sholat ya, sudah terbetik keinginan, maka itu sudah disebut dengan niat. Maka kalau kita patokannya niat dalam hati, maka tidak perlu sampai menghafalkan niat yang begitu banyak. Bahkan ada nanti niat-niat yang nanti bapak ibu-ibu nggak bisa berniat di sini kalau nggak paham bahasa Arab. Coba kalau satu hari berarti ada 5 sholat nih, 5 sholat wajib. Rawatibnya ada berapa sholat? Nah, rawatibnya ada berapa? Qobliyah subuh 1, qobliyah zuhur 2, ya, karena 4 rakaat yang dianjurkan sekali. Kemudian ba'da zuhur sudah jadi 4. Kemudian ba'da maghrib 5, ba'da isya 6. Sudah 6 sholat berarti 6 niat. Berarti 5 tambah 6 11. Belum lagi sholat duha, belum lagi sholat tahiyatul masjid, belum lagi sholat sunnah wudu, belum lagi sholat tahajud, belum lagi sholat witir, belum lagi sholat ketika masuk rumah dan sholat ketika keluar rumah, belum lagi nanti ada sholat istikharah, ya, ada lagi sholat gerhana. Ya, kira-kira hafal nggak semua niatnya itu? Ya, kalau nggak hafal bahasa Arab, kira-kira mudah nggak untuk hafal? Kalau dulu waktu saya kecil, saya harus setiap kali sholat, saya harus bawa buku. Ya, apalagi kalau masuk bulan Ramadan, pasti saya belum hafal sholat tarawih niatnya bagaimana, lupa. Ya, maka saya harus buka buku dulu, cari buku panduan sholat lengkap. Ya, di situ nanti lihat, oh ini ada niat-niatnya seperti ini. Kita menghafalkannya banyak sekali. Ya, padahal butuh kita untuk menghafalkan yang lain-lainnya lagi. Di samping itu nantinya untuk melafazkan niat ada yang sampai bisa 3 sholat kita bisa ya berniat cukup 1. Contoh misalnya ini yang disebut oleh para ulama, kita masuk masjid berarti disunahkan sholat tahiyatul masjid. Kita habis wudhu berarti disunahkan sholat sunnah wudhu. Kemudian kita masuk lagi ada sholat qobliyah subuh, berarti disunahkan lagi sholat qobliyah subuh. Nah, kata para ulama untuk sholat tahiyatul masjid itu tidak dituntut zatnya. Artinya kita bisa gabungkan dengan yang lain. Sholat sunnah wudhu juga tidak dituntut zatnya, karena bisa digabungkan lagi dengan yang lain. Karena Nabi SAW tak katakan untuk sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid berarti ketika masuk masjid.
Nabi cuma perintahkan siapa saja yang masuk masjid maka hendaklah kerjakan sholat kalih rokaat, 2 rokaat, jangan langsung duduk. Sholat sunnah wudhu ketika kita itu habis wudhu seperti yang dipraktekkan oleh Bilal, setiap habis wudhu dia mengerjakan sholat 2 rokaat. Berarti juga bukan yang dimaksudkan zat wudhunya atau zat tahiyatul masjidnya. Kata para ulama, bisa saja sholat rawatib qobliyah subuh itu digabungkan dengan sholat tahiyatul masjid, digabungkan lagi dengan sholat sunnah wudhu. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita mau berniat? Cara gabungkan 3 niat tadi biar rangkap jadi satu bagaimana? Hah? Cara rangkap jadi satu bagaimana? Usolli sunata tahiyatul masjid wa sunatul wudhu wa qobliyas subuh gitu ya, sulit sekali. Kalau nggak bisa bahasa Arab nggak bisa ya. Mau saya ajarkan juga nanti pada lupa ya. Maka melafazkan niat ini dari sisi pensyariatan agak cukup berat, sehingga pendapat yang paling tepat dalam masalah ini walaupun ada perselisihan di antara para ulama tadi, niat tidak perlu dilafazkan karena asalnya letak niat itu dalam hati. Bahkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu salah dalam niat misalnya, keliru. Sekarang harusnya sholat Isya, namun niatannya sholat maghrib. Nggih, salah ucap niat. Ini harusnya sholat Isya, usolli fardhal isya'i 4 rakaatin, namun ya yang dia ucapkan itu di lisannya, yang dia niatkan itu baca niat sholat maghrib, namun dalam hati ingin sholat Isya. Maka kata para ulama tetap yang jadi patokan adalah niat di dalam hati. Yang keliru dalam lisan itu tidak dianggap. Berarti kesimpulannya yang namanya niat itu letaknya dalam hati tanpa perlu dilafazkan. Kira-kira ajaran Islam jadi mudah atau sulit? Jadi mudah. Ya, ajaran Islam jadi mudah. Jadi tiang sepuh, ya, yang nom-nom, ya seluruh kaum muslimin yang ada kalau diajarkan seperti ini maka mudah dia itu menjalankan ibadah. Karena mohon maaf, sebagian orang itu nggak mau sholat, sebagian orang nggak mau jalankan sholat sunnah juga alasannya saya belum hafal niat atau saya lupa hafal niat. Gara-gara lupa, gara-gara tidak hafal, akhirnya sholat yang tadi punya keutamaan tidak dilakukan. Jadi kita balik, kalau Allah tadi katakan iza qumtum ila sholati faksilu wujuhakum. Jika kalian ingin sholat, berarti mau sholat harus ada niat, mau berwudu juga harus ada niat. Nah di sini dimulai faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kalian. Mulai dari basuhlah wajah kalian. Maka kata para ulama termasuk ulama Syafi'iyah, kalau mau berwudu, rukun wudunya itu dimulai dari membasuh wajah. Baru ketika itu mencuci tangan sampai siku, lalu mengusap kepala. Kepala di sini telinga juga masuk di dalamnya, karena Nabi SAW itu mengatakan wal uzunani minar ra'si. 2 telinga ini bagian dari kepala. 2 telinga itu bagian dari kepala. Lalu mencuci kaki ilal ka'bain sampai mata kaki. Lalu para ulama Syafi'iyah tambahkan dalam rukun wudu juga harus berurutan ketika melakukan 4 hal yang disebutkan tadi. Ya. Jadi rukun wudu mulai dari membasuh wajah, kemudian mencuci tangan sampai siku yang kedua. Lalu yang ketiga mengusap kepala sekaligus dengan telinga. Kemudian yang keempat mencuci kaki sampai mata kaki. Kemudian yang kelima dilakukan berturut-turut. 4 hal tadi dilakukan berturut-turut. Karena kita memulai sebagaimana kata Nabi, abda'u bima bada'allahu bi.
Aku memulai sebagaimana yang Allah sebut pertama kali. Kalau dimulai dari wajah, berarti kita mulai dari wajah. Maka lihat di sini rukun. Kapan kita melakukan rukun ini? Yang kita tahu, cuci tangan, berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, baru kita membasuh wajah. Berarti mencuci tangan, masukkan air dalam mulut, masukkan air dalam hidung, ini tidak jadi bagian dari wajib. Ulama Syafi'iyah memasukkannya dalam sunnah wudu. Kenapa kok para ulama itu bahas rukun? Terus rukun itu manfaatnya apa? Contoh, misalnya airnya terbatas. Cuma 1 botol ini saja yang ingin digunakan dan cuma bisa membasuh dari wajah sampai kaki. Maka ketika itu kita tinggalkan mencuci tangan, kita tidak pakai berkumur-kumur, kita tidak pakai masukkan air dalam hidung, namun kita mulai dari membasuh wajah atau membasuh muka. Nanti dilanjutkan sampai mencuci kaki. Jadi rukun ini dijelaskan karena ada suatu kondisi bapak-bapak, ibu-ibu tidak bisa melengkapi dengan yang sunnah, cuma sekadar melakukan yang rukun atau cuma sekadar melakukan yang wajib. Maka yang wajib ini harus dipenuhi. Andai ada yang berwudu ketika itu tidak mencuci tangan sampai siku, berarti wudunya jadi tidak sah. Andai juga ada yang berwudu namun sikunya ini, karena siku kalau dikatakan dalam ayat ini ila, maka di sini bermakna ma'a. Artinya siku ini harus kena dalam basuhan. Berarti saat berwudu kalau bagian siku 1 titik tidak terbasuh, ini biasanya di bagian sini nggih. Nih bagian siku yang ini kadang nggak terbasuh. Kadang habis kita wudu lihat kok ini kering, oh berarti nggak kebasuh. Berarti wudunya masih belum sah. Harus diulangi. Rukun ini wajib dipenuhi. Ya, rukun ini wajib dipenuhi. Maka ini harus dipenuhi saat kita itu berwudu. Nah, kemudian setelah berwudu disebutkan mengenai mandi. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, maka mandilah. Junub itu secara bahasa, junub itu artinya jauh. Atau diistilahkan dalam bahasa Arab, ba'uda, jauh. Kenapa junub itu disebut jauh? Karena orang yang junub itu harus jauh dari sholat, harus jauh dari masjid. Orang yang junub itu harus jauh dari sholat, harus jauh dari masjid. Nggak boleh orang yang junub itu berdiam lama di masjid, nggak boleh. Yang dibolehkan cuma illa abirus sabil. Yang dibolehkan itu cuma kalau sekedar lewat saja dalam masjid. Namun kalau diam-diam lama di masjid nggak boleh. Namun ingat di sini ada yang bertanya kemarin, gimana kalau dengan wanita haid? Wanita haid masih boleh berdiam lama di masjid menurut pendapat yang paling kuat, tidak disamakan dengan orang yang junub. Adapun hadis yang menyatakan tidak boleh masuk masjid bagi orang yang junub dan wanita haid, hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Sehingga kesimpulannya orang junub tidak boleh lama-lama di masjid, tidak boleh berdiam di masjid. Kalau wanita haid masih boleh karena tidak ada dalil yang melarang secara khusus. Bahkan pernah Aisyah radhiyallahu anha itu diperintah oleh Nabi SAW untuk mengambil sajadah di masjid. Lalu Aisyah itu beralasan saya dalam keadaan haid. Dan Nabi SAW tetap menyuruh Aisyah untuk mengambil sajadah di masjid meskipun sedang haid. Maka ini yang dijadikan dalil oleh para ulama, wanita haid masih dibolehkan untuk masuk masjid. Kita kembali, wa in kuntum junuban. Jika kalian dalam keadaan junub. Orang yang disebut junub itu ada 2 keadaan. Yang pertama karena keluar mani.
Entah dalam keadaan sadar, misalnya di sini kalau anak-anak muda itu melakukan onani, atau dalam keadaan mimpi karena mimpi basah. Kok tiba-tiba bangun tidur ada yang basah di celana, berarti mimpi basah. Maka diperintahkan untuk mandi. Atau keadaan yang kedua karena melakukan hubungan intim. Ya, karena melakukan hubungan intim. Disebut hubungan intim, mohon maaf, di sini kalau bertemu dua kemaluan. Bertemunya bagaimana? Kalau mau dibayangkan gak usah dibayangkan, istilahnya itu bagaikan timba yang jatuh dalam sumur. Paham? Timba jatuh dalam sumur. Oh, itu berarti kalau sudah terjadi seperti itu, berarti sudah melakukan hubungan intim. Ya, gambarannya itu seperti timba yang jatuh dalam sumur. Berarti melakukan hubungan intim meskipun tidak keluar mani. Namun sudah terjadi hubungan intim tadi, maka sudah dikatakan junub. Berarti wa in kuntum junuban fatahharu. Siapa yang dalam keadaan junub, maka mandilah. Dan mandi di sini tidak diberi aturan seperti kita berwudu. Kalau berwudu tadi apa? Basuh wajah, cuci tangan sampai siku. Kalau mandi cuma dikatakan fatahharu, maka hendaklah kalian mandi. Kata para ulama, mandi berarti cuma sekadar kita itu mengguyur air ke seluruh badan. Aturannya bagaimana? Kalau mau sekedar pingin mandi cepat, ya, alias mandinya cuma 5 menit. Pengen mandi junubnya 5 menit. Kalau pengen mandinya 5 menit cuma guyur air ke seluruh badan sampai kaki itu kena, anggota-anggota badan itu kena, maka sudah disebut mandi. Mandi junubnya jadi sudah sah. Berarti rukun mandi cuma satu. Apa rukun mandi di sini? Rukun mandi junub cuma satu, yaitu apa? Mengguyur air ke seluruh badan. Kita tidak pakai urutan mana yang lebih dulu. Ya, kepala dulu ataukah badan dulu ataukah kaki dulu. Pokoknya kalau sekedar diguyur air tadi ke seluruh badan, berarti sudah sah. Sama juga seperti misalnya kalau kita katakan air laut itu suci, ya, air laut itu suci. Maka kalau misalnya banyune habis, ya, kalau melihat di pantai Gesing, wah di sana itu, ya, saya sambil renang aja lah, ya, junub, ya, dalam keadaan junub, kan junub juga nggak ada yang tahu, nggak mungkin juga ada yang nanya, Mas kamu junub, kan nggak ada yang tahu juga junub karena hadas. Maka ketika itu langsung dia nyebur di dalam, ya, air laut, kemudian keluar lagi seluruh badannya sudah telas, sudah basah, berarti sudah dikatakan mandi. Mandinya sudah sah. Lalu yang ketiga di sini disebut dengan tayamum. Tayamum juga adalah bagian dari bersuci. Dikatakan ketika kalian tidak mendapati air, falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapati air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Kemudian dikatakan usaplah wajah kalian wa aydikum min, dan kedua tangan kalian. Kalau dalam ayat Al-Qur'an tangannya di sini cuma disebut tangan. Maka asalnya di sini tangan ketika tayamum itu tidak diusap sampai siku. Jadi tangan kita ini cukup kena debu, ditepuk sekali. Ini seperti yang Nabi SAW contohkan pada Ammar bin Yasir ketika mempraktekkan tata cara wudhu. Cukup tepuk sekali, sudah ada debunya. Kalau terlalu tebal boleh ditiup. Lalu diusap pada wajah. Wajahnya sudah diusap, kemudian usap kedua telapak tangan. Telapak tangan di sini tidak disebutkan sampai ilal mirfaqain. Tidak disebut sampai mirfaqain, tidak disebut sampai siku. Maka cukup telapak tangan saja yang diusap. Ini yang pendapat yang paling tepat dan dipilih oleh mazhab Imam Ahmad. Namun kalau mazhab Imam Syafi'i, seperti yang bapak-bapak, ibu-ibu itu praktekkan, kalau tayamum itu sampai siku. Namun yang lebih tepat praktek juga dari Nabi SAW, mengusap saat tayamum itu wajah dan kedua telapak tangan. Maka sudah selesailah bersucinya tadi. Siapa yang bersuci tadi dari rumah, lalu dia pergi ke masjid, salah satu rumah Allah, menunaikan kewajiban,
maka setiap langkahnya, kata Nabi SAW, satu langkahnya itu menghapuskan dosa, dan langkah yang lainnya itu akan meninggikan derajat. Kemudian hadis yang terakhir tadi dari Ubay bin Ka'ab. Ada orang Ansar. Kalau disebut orang Ansar, ya, ini berteman dengan kaum Muhajirin. Kalau Ansar berarti yang bermukim di kota Madinah. Kalau Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau Muhajirin itu yang berhijrah dari Mekah dan Madinah. Namun ingat, mereka walaupun tadi yang satu itu pendatang, yang satu itu pribumi, itu tidak pernah saling bermusuhan. Bahkan pernah ada cerita Abdurrahman bin Auf. Itu dulu saudagar kaya. Ketika pergi berhijrah, dia tinggalkan semua hartanya, bahkan dia tinggalkan istrinya. Sampai di kota Madinah, dia tidak punya harta, dan dia sibuk kerja untuk berdagang. Kemudian istri pun gak punya. Ada seorang sahabat, istrinya 2. Istrinya berapa bapak-bapak? 2. Ya. Istrinya itu 2. Dia tawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Dia lihat Abdurrahman bin Auf belum punya istri. Dia katakan kepada Abdurrahman, kamu pilih di antara 2 istri saya ini, mana yang paling kamu sukai? Besok saya pegat, ya, lalu kamu boleh nikahi istriku itu. Mantan istriku itu kamu boleh ambil. Pernah nggak bapak-bapak seperti itu? Punya cita-cita kayak gitu nggak? Istrinya 2 loh ini. Kalau istri 1 berarti belum, ya. Istrinya ini 2. 1 ini dia suruh pilih salah satu. Berarti kalau mau pilih paling ayu, ya terserah dari Abdurrahman, ya. Pilih yang paling ayu pun boleh. Masya Allah, ini gak pernah ada dalam sejarah Indonesia seperti itu loh, ya. Paling yang dia serahkan, sudahlah kamu sama yang sepuh saja, itu yang lawas saja lah. Gak mungkin kasih yang baru kan? Iya, gak mungkin. Kita sodako kan pilih-pilih, kasih yang biasanya pilih yang ya biasa-biasa, gak mungkin pilih yang bagus, ya. Namun ini coba lihat, dia tawarkan pada Abdurrahman, kamu pilih mana yang paling cantik, yang paling kamu sukai. Ya berarti kalau dia mau pilih paling cantik, dia mau. Namun Abdurrahman punya harga diri. Abdurrahman katakan, biar saya kerja di pasar, ya saya cari rizki. Kalau saya sudah punya, ya saya nanti akan nikah. Akhirnya Abdurrahman gak mau milih di antara 2 tadi. Dia tinggalkan, dia itu kerja. Akhirnya dia jadi saudagar kaya raya juga. Dan kemudian setelah itu dia menikah. Jadi gak mau dikasih gratis. Dia gak mau dikasih istri gratis. Dia pengen cari sendiri. Masya Allah, punya harga diri sekali loh berarti, ya. Ini antara kisah kaum Ansar dan kaum Muhajirin, ya. Maka inilah yang disebut dengan isar. Wala yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr, bahwasanya mereka mengutamakan orang lain, itu mereka utamakan daripada diri mereka sendiri. Padahal istri kan butuh kan? Setiap orang butuh istri kan? Bapak butuh istri enggak? Bapak butuh istri? Nah, butuh. Dia lebih butuh pada istrinya, namun karena ada saudaranya yang butuh juga, dia rela untuk istrinya tadi ditawarkan pada orang lain. Itu namanya isar, mendahulukan orang lain padahal dia juga sedang butuh. Namun ingat, di sini mendahulukan orang lain tidak boleh untuk urusan akhirat. Contoh misalnya, ini kalau dalam masalah rebutan soft, kita pilih soft yang pertama. Nggak boleh, walaupun ini dengan tiang sepuh juga nggak boleh kita kasih tolerir, ya. Ketika mau rebutan ini, mau dapat saf pertama tinggal 1 orang, monggo-monggo simbah saja yang di depan. Untuk urusan akhirat, kita itu diperintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, bukan suruh orang lain yang lebih dulu, harus yang lebih dulu. Kita harus lebih dulu dalam masalah akhirat. Namun dalam masalah dunia, ngantri. Ada tiang sepuh di belakang, susah untuk ngantri lama. Monggo mbah, jenengan di depan aja, ini ambil tempat saya di belakang. Ini namanya isar. Ini sangat-sangat dianjurkan sekali seperti itu, mendahulukan orang lain walaupun kita juga butuh. Kaum Ansor ini diceritakan tidak ada yang diketahui punya rumah yang paling jauh dari masjid selain dirinya.
Namun disebut wa kana la tukhti'u salatun. Namun walaupun dia paling jauh dari masjid namun tidak pernah absen. Tidak pernah absen untuk hadiri sholat berjamaah. Kita paling dekat saja biasanya absen, apalagi paling jauh. Ini paling jauh loh, nggak pernah absen hadiri sholat berjamaah. Kita kadang tetangga samping masjid saja, ya itu paling sering absennya. Ya, apalagi paling jauh. Jadi jangan bayangkan kita dengan orang-orang dahulu. Kita sangat-sangat jauh sekali keimanannya dengan orang-orang yang ada di masa silam. Maka ada yang tawarkan kepada orang ini, "Lau syaraita himaran." Cobalah kamu beli kendaraan, ada keledai ketika itu kan bisa engkau beli, kemudian nanti jadi kendaraan tarkabuhu fi zulama wa fi ramda. Ketika gelap malam engkau bisa naik menungganginya, ketika panas terik juga bisa naik menunggangi kendaraan tersebut. Kemudian sahabat ini jawab, "Ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid." Aku tidak senang kalau rumahku cuma dekat dengan masjid. Dia katakan, "Ini uridu, aku ingin ayak tubali, dicatat untukku mamsaya ilal masjid, setiap langkah kakiku ke masjid." Berarti kalau makin jauh berarti makin banyak langkah. Setiap langkah kakiku ke masjid itu dicatat. Waruju'i, begitu juga aku pulang pun dicatat. Iza raja'tu ila ahli, saat aku pulang menuju keluargaku. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Engkau telah mendapatkan itu semuanya. Rumahmu sudah paling jauh, dicatat ke masjid, engkau dicatat setiap langkahmu. Pulang dari masjid juga dicatat juga setiap langkahmu. Maka di sini menunjukkan langkah kaki ke masjid itu dicatat, kemudian pulang dari masjid juga dicatat. Juga kalau kita lihat dari tekstual hadis, kira-kira pakai motor lebih afdol ataukah jalan kaki? Pakai motor, mobil lebih afdol ataukah jalan kaki? Di sini yang tekstual hadis yang paling utama kalau mau ke masjid sholat berjamaah itu paling afdol itu jalan kaki, karena setiap langkah itu dihitung. Sekarang gimana kalau pakai kendaraan? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau jelaskan cara hitungannya, kata beliau. Kalau pakai kendaraan itu dihitung, dilihat dari putaran rodanya. Satu putaran dihitung satu langkah. Ya. Satu putaran dihitung satu langkah. Namun kalau mau lihat tekstual, kalau tadi kan nggak pakai tekstual, pemahaman dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau tekstual tetap yang lebih afdol itu jalan kaki. Tekstualnya seperti itu, karena satu langkah tadi itu akan meninggikan derajat, satu langkah laginya tadi itu nanti akan menghapuskan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ini 3 hadis yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Monggo di antara para jamaah ada yang ingin bertanya selanjutnya, masih ada waktu untuk bertanya. Pak Mardio, monggo. Ibu-ibu silakan siapkan mic, nanti bisa tanya. Bapak-bapak dulu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini yang akan kami tanyakan adalah 10 dosa terkena laknat yang disampaikan Pak Ustaz pada waktu di Masjid Jami tempo hari. Dan di masjid mana? Jami, yang di UCTV itu Pak. 10 dosa yang terkena laknat. Nah itu yang ingin saya tanyakan gini Pak Ustaz. Yang poin nomor 6. Yang poin nomor 6 adalah riba. Nah yang pertama yang kena itu adalah pemakan riba atau rentenir. Kemudian yang kedua orang yang pinjam nasabah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mencatat atau karyawannya. Kemudian yang keempat adalah 2 orang saksi. Nah yang ingin kami tanyakan Pak Ustaz, bagaimana hukumnya saya pinjam di bank pemerintah
dengan program Dana Kur untuk menjalankan usaha kami. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, langkah apa yang harus kami lakukan jika pinjam di bank itu haram? Mengingat karyawan saya banyak, kami khawatir jika dana itu kami kembalikan, ada beberapa karyawan yang harus saya kurangi. Saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz dan langkah apa yang harus kami lakukan. Kemudian yang ketiga Pak Ustadz, karena masuk poin di atas tadi, apakah karyawan bank dan notaris itu juga kena dosa laknat, mengingat dua hal tersebut masuk dalam proses peminjaman nasabah. Nah, demikian Pak Ustadz, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, yang berikutnya ibu-ibu wonten? Pak Basir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Roni. Tentang tanggung jawab dan keafdolan kita. Seorang suami itu kan lebih afdol kalau dia ke masjid, apalagi kalau sampai artinya mendahulukan ke masjid. Contoh kasus subuh. Nah, ketika subuh kita bangun pas adzan, kalau kita langsung ke masjid itu dapat banyak. Tapi satu sisi punya kewajiban untuk membangun anak-anak. Membangun anak-anak kan kadang-kadang susah kan. Nah, bagaimana kalau kita membangun anak-anak? Anak itu 2 atau 3, dia bangunnya susah sampai kita telat ke masjid. Artinya afdol mana kita ke masjid duluan tanpa membangun anak, atau kita membangun anak bangun kita ke masjid telat. Bareng anak-anak ke masjid nantinya. Iya, anak-anak ke masjid. Itu afdol yang mana? Bareng sama anak ke masjid tapi resikonya telat, atau kita ke masjid bisa duluan. Terima kasih. Yang berikutnya lagi saya tampung dulu Pak Yosef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini masalah tata wudhu kan. Tadi berdebat dengan Pak Ustadz Nurdin, kalau kena kotoran yang najis, apakah wudhunya batal? Misalnya juga tai, kalau tai ayam masih debat itu najis atau tidak? Tai kotoran anjing itu batal wudhu atau enggak? Kalau tadi berpendapat saya tidak batal, tapi kalau taruh batal. Terus tadi tentang yang paling afdol itu jauh rumah dari masjid. Apakah jauhnya atau jaraknya? Apakah jauhnya atau sholat jamaahnya? Karena kita sekarang justru berlomba-lomba untuk dekat ke masjid, supaya kegiatan jamaahnya itu bisa betul-betul lebih mudah. Adapun seandainya jauh itu mesti banyak tantangannya karena jauh itu. Nah, kalau tadi ada yang berpendapat kakek kendaraan itu diantaranya dihitung dengan putarannya, tapi kalau Ustaz Nurdin barusan berpendapat itu tergantung dari bensin habisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ibu-ibu ada ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang jabatan. Bagaimana Ustaz hukumnya orang yang berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suaminya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu yang lain? Ada? Bapak-bapak ada lagi? Oke. Boleh. Kemarin lewat media sosial kami mendengarkan
materi Ustaz berkaitan dengan kulit hewan yang mati itu boleh digunakan dan dibigo seandainya disama hewan itu. Contohnya kemarin oleh Ustaz disampaikan kalau hewan-hewan yang haram itu jelas tidak boleh digunakan misalnya untuk sabuk dan sebagainya kulitnya itu. Adapun kalau hewan-hewan yang halal itu kulitnya bisa diolah, dihilangkan najis-najisnya, terus nanti bisa digunakan untuk keperluan kehidupan ini. Pertanyaannya, seandainya dikonsumsi boleh tidak? Apakah khusus untuk digunakan saja? Karena itu sudah dikonsumsi, sucinya itu dikonsumsi boleh tidak? Atau hanya untuk digunakan? Dari hewan yang halal apa yang haram? Dari hewan yang halal. Dari kulit kambing misalnya, mati kambing itu. Kemarin kita menyampaikan busur-busur. Terus seandainya kulit itu setelah diolah, dibigo itu disama, dihilangkan estetiknya, dikonsumsi boleh? Iya. Baik. Ibu-ibu nggak ada lagi ya ibu-ibu? Nggak ada ya? Oh ada, ya. Ya ibu-ibu dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Diranting aja. Ranting aja Pak, ranting. Gimana Bu? Diulang? Bagaimana tindakannya jika ada adzan tapi suami dalam keadaan tidur? Sedangkan kalau dibangunkan malah jadi marah. Siapa tahu suaminya hadir. Iya, itu aja Bu. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Ada lagi ibu-ibu yang lain? Ada? Pak Mariano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, jadi saya pernah mendengar ada hewan pemburu itu dapat buruan, tapi hewan itu kan anjing kan, jadi khusus anjing pemburu itu hukumnya itu hasilnya itu halal atau haram? Hasil tangkapan dari anjing pemburu tadi. Iya, itu halal atau haram? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab ini pertanyaannya. Yang pertama tentang masalah riba. Tadi ditanyakan tentang hadis Rasulullah SAW mengatakan, disebutkan dalam hadis la'ana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu melaknat. Ada 4 orang yang terlibat dalam transaksi riba. Yang pertama, akilahu, orang yang makan, berarti rentenir. Kemudian yang kedua, wa mukilahu, mukil itu artinya yang nyetor, berarti yang jadi nasabah. Kemudian yang ketiga, wa katibahu, katibahu itu artinya yang nulis, ya, ia menulis transaksinya. Ya, ini utang semene, ini nanti kembalikannya segini. Itu namanya penulis atau sekretarisnya. Wa syahidaihi, dan 2 orang saksi. Karena umumnya kalau dalam transaksi dalam agama kita akad, ya, itu bisa dibangun dengan 2 orang saksi. Ya, ada juga dengan 1 orang saksi. Ya, ada juga yang dipersyaratkan nanti dengan 4 orang saksi. Ini seperti dalam kasus menuduh orang selingkuh. Namun kalau untuk transaksi seperti riba di sini, ya, atau transaksi utang piutang, itu baiknya dengan 2 orang saksi. Maka 4 di sini, yang makan, yang nyetor, yang catat, dan yang jadi saksi. Dan laknat itu artinya bu'dun min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Berarti kesimpulannya, keempat orang ini melakukan pekerjaan yang haram. Ya, keempat orang ini melakukan pekerjaan yang haram. Saya tidak membahas di sini kalau keadaannya darurat seperti orang yang meminjam. Mudah-mudahan kalau keadaan darurat, ya tidak ada jalan yang lainnya. Ingat, darurat itu berarti tidak ada jalan lain. Dan darurat disebut darurat itu bukan untuk kebutuhan sekunder atau tersier, namun untuk kebutuhan primer, untuk kebutuhan pokok. Kalau cuma sekedar untuk nambah motor, ya ini beda. Ini bukan kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, ya. Yang pokoknya di sini kebutuhan pokok. Nih, di sini saya katakan bukan kebutuhan tambahan. Rata-rata bahkan sangat sedikit sekali, ya, yang meminjam uang. Kalau di zaman kita ini, masyarakat kita juga sama, masyarakat Gunung Kidul juga sama. Silakan disurvei. Sedikit yang cuma untuk kebutuhan makan saja. Coba ditanya untuk kebutuhan apa? Apa beras habis di rumah sehingga pinjam? Yang paling jawabannya enggak. Ya, untuk kebutuhan-kebutuhan tambahan. Ya. Maka di sini hati-hati berada dalam ruang lingkup 4 ini, karena 4 ini yang berkecimpung langsung atau turut serta langsung dalam transaksi riba. Ya, turut serta langsung dalam transaksi riba. Adapun selain 4 ini, selain 4 ini, pekerjaan ini, termasuk tadi yang ditanyakan tentang karyawannya itu bagaimana. Pokoknya kalau keluar dari 4 ini bisa selamat. Namun nanti bisa termasuk juga dalam orang yang menolong. Namun beda halnya dengan 4 ini. 4 ini terkena laknat. Solusinya gimana kalau pinjam untuk usaha? Ya, kalau sudah terlanjur, maka ada suatu kaidah yang disebutkan oleh para ulama dari hadis Aisyah, al-kharraju bid-duman, yang namanya keuntungan itu diperoleh bagi orang yang siap nanggung rugi. Kita pinjam misalnya ke suatu badan, kita pinjam ini untuk modal usaha. Kalau kita untung, berani nggak ngambil rugi? Kita sendiri berani nggak ambil rugi? Iya, kita bersedia ambil rugi. Namun orang yang meminjamkan kepada kita, berani nggak kalau dia itu pinjamkan kepada kita dia ambil rugi? Nggak berani. Pasti cuma ingin dapat uang kembali saja plus untungnya. Maka kalau jenengan jalankan usaha seperti itu, dari sisi yang dihasilkan, mudah-mudahan di sini bisa selamat. Namun dari sisi perbuatan pinjamnya masuk dalam hadis tadi. Maka saran saya, kalau sudah terlanjur, silahkan itu diteruskan. Namun untuk berikutnya tidak meminjam lagi. Adapun solusinya lagi yang lainnya, di Indonesia ini ada komunitas namanya Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Ini dari dulu punya gerakan untuk membangun usaha tanpa pinjam dengan cara riba. Bisa lihat di websitenya pengusahamuslim.com, bisa ambil pelajaran-pelajaran dari sini dan bergabung dengan komunitas itu biar dapat pelajaran dari pengusaha-pengusaha yang sudah sukses tanpa pinjam riba. Salah satu contoh, ada pengusaha yang dari dulu dekat dengan kami yang punya software accounting. Mungkin di sini jarang kenal, namun kalau perusahaan-perusahaan besar itu kenal sekali dengan software ini. Zahir Accounting itu dulu jadi pengusaha yang bangkrut, utangnya miliaran, utangnya miliaran, dan dia putus sekolah dari ITB cuma karena ingin bangun usaha. Akhirnya karena dikejar-kejar utang, dia bangun usaha, bikin software, bikin program. Akhirnya dia bikin program Zahir tadi. Di saat-saat dia sulit untuk melunasi utangnya, akhirnya dia tempuh tadi tanpa pinjam uang, lewat cara riba. Akhirnya Allah bukakan pintu rezeki baginya. Masya Allah, sekarang itu orangnya cuma nongkrong di rumah saja, jadi owner, direkturnya sudah ada sendiri, manajernya sudah ada sendiri, dia cuma dapat hasilnya saja. Orangnya cuma nongkrong saja di rumah. Senangnya jalan-jalan, foto-foto, bikin video. Masya Allah, enak sekali jadi pengusaha kayak begitu.
Ya, intinya banyak yang sukses juga tanpa riba, banyaklah belajar dari orang-orang yang seperti itu. Jadi 3 tadi sudah saya jawab seperti tadi jawabannya. Adapun tadi pertanyaan yang berikutnya, misalnya untuk sholat subuh kita memilih ke masjid langsung ataukah membangunkan anak-anak. Kalau membangunkan anak-anak maka resikonya pasti telat. Saran saya, Bapak bangun lebih awal sebelum subuh, berarti tugasnya bangunkan anak sebelum subuh, ya, kemudian baru bangun bareng-bareng dengan anak tadi yang sudah siap, baru pergi ke masjid. Namun kalau seperti ini tidak bisa karena waktunya mepet, maka dibangunkan sebentar dulu atau minta pada istri untuk bangunkan, baru tinggalkan, baru pergi ke masjid. Bapak dapat keutamaan pergi ke masjid tadi sudah dapat, anak-anak suruh nyusul atau nanti mereka berjamaah sendiri nanti ketika nyusul, itu bisa dilakukan. Jadi semuanya tetap akhirnya pergi ke masjid. Tentang pembatal wudhu tadi, kalau kita kena kotoran yang najis seperti kotoran anjing misalnya, apakah wudhunya jadi batal? Kalau tadi lihat dalam surat Al-Maidah ayat 6, pembatal wudhu ada disebutkan lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Namun sebagian ulama katakan berjima. Ya. Dan kalau kita lihat dalil yang lainnya yang membatalkan itu seperti tidur yang hilang ingatan. Tidurnya yang hilang ingatan di sini tidak dilihat dari posisi duduk. Ya, tidurnya di sini pokoknya yang hilang ingatan. Karena kalau lihat dari posisi duduk dalam mazhab Syafi'i itu katakan asalkan bokongnya itu mantap di sini, ya, anginnya nggak keluar, nggak ada peluang angin itu keluar, maka tidurnya tidak batal wudhu. Kita tidak lihat dari posisinya, namun lihat dari hilang ingatan ataukah tidak. Maka kalau bawa-bawa pas Jumatan, ya, tidurnya itu sampai sudah nggak ingat apa-apa, ya, dan digugah itu ya nggak sadar-sadar juga. Ayo mas bangun mas, ya, nggak sadar juga. Oh sambah ngorok lagi, oh berarti ini sudah hilang ingatan. Berarti nggak boleh langsung sholat Jumat, namun wudhu dulu kemudian melaksanakan sholat Jumat. Ada juga pembatal wudhu yang lainnya, ya, seperti menyentuh kemaluan. Namun kalau menyentuh najis apakah membatalkan wudhu? Tidak ada tekstual ayat atau hadis yang khusus. Maka kesimpulan yang tepat tidak membatalkan wudhu. Namun diperintahkan kalau sebelum sholat najis itu harus hilang dari pakaian, dari tempat sholat, dari yang apa saja yang kita pakai saat sholat. Najis itu wajib hilang karena Allah perintahkan wasiyabaka fatahhir, untuk bajumu maka bersihkanlah dari najis-najis. Untuk bajumu bersihkanlah dari najis. Dan dalil yang lainnya lagi, Nabi SAW suatu saat itu pernah sholat, di terompahnya atau sendalnya itu terdapat kotoran yang najis. Lantas Jibril memberitahu pada Nabi SAW itu ada kotoran yang najis dan Rasul sedang sholat. Maka ketika itu terompah atau sendalnya Nabi SAW copot ketika itu. Akhirnya para sahabat juga niru-niru juga copot sendal. Coba lihat, Rasul copot sendal, para sahabat juga ikut copot sendal. Tanda para sahabat itu sangat semangat sekali niru mengikuti Rasulullah SAW. Tanpa tanya alasan loh ini. Rasul copot sendal, para sahabat ikut copot sendal. Kalau kita masih pada protes, ini apa-apaan copot sendal. Ini enggak, pokoknya Rasul lakukan kayak gitu, ikuti kayak gitu. Sama seperti kita di zaman kita ini, kalau lihat kiai lakukan seperti itu, pengen juga lakukan seperti itu. Namun ingat, kalau mengkultuskan kiai enggak boleh. Yang ada kita meniru Rasul. Mengkultuskan kiai enggak boleh. Maka kiai itu tempatkan posisinya itu bukan seperti Nabi SAW. Dia di bawah Nabi. Maka kadang benar, kadang salah. Yang benar boleh diikuti, yang salah tidak boleh diikuti. Kalau kiai yang main judi, kira-kira jamaah boleh main judi enggak? Ya, kiai main judi, jamaah boleh main judi enggak? Ya enggak boleh. Kiainya keliru enggak boleh diikuti. Kiainya selingkuh, jamaah boleh selingkuh? Enggak boleh. Kiainya salah enggak boleh diikuti, namun yang benar boleh diikuti. Apalagi kalau sesuai dengan tuntunan Rasul. Maka ambil pelajaran dari hadis tadi. Ya, maka ketika itu dicopot sendalnya. Maka para ulama katakan najisnya ada, namun baru diketahui di tengah-tengah sholat. Namun sholatnya tidak batal, sholatnya tetap dilanjutkan.
Dan dari sini juga para ulama simpulkan menyentuh najis itu jadi tidak membatalkan wudu karena Nabi SAW masih meneruskan sholat. Kemudian yang jauh dari masjid, apakah jauhnya yang dipentingkan atau berjamaahnya? Kalau kita lihat dari tekstual hadis, makin banyak langkah berarti makin banyak pahala. Berarti makin orang itu jauh dari masjid makin utama. Namun sebenarnya bukan ini patokannya. Namun patokannya di sini apakah kita bisa rutin berjamaah ataukah tidak? Karena poin pentingnya di sini dia jauh dari masjid namun masih melakukan sholat berjamaah. Kataupun tadi langkah kaki ataukah bensin yang habis, ya tetap langkah kaki, bukan dilihat dari bensinnya atau bukan dilihat dari ini tadi berputarnya atau langkah kaki, berputarnya roda atau langkah kaki. Kemudian hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Nabi SAW itu mengatakan lebih baik bagi kalian ditusuk dari jarum besi daripada menyentuh wanita yang tidak halal untuk kalian. Daripada menyentuh wanita yang tidak halal untuk kalian. Maka ini bukan ajaran yang sesat, bukan ajaran yang aneh, namun ini ajaran Nabi. Menyentuhnya tidak boleh kalau ini tidak halal untuk kita. Yang dibolehkannya cuma yang masih punya hubungan mahram, punya hubungan kerabat dekat, ini baru dibolehkan selama masih ada ikatan mahramnya. Namun kalau di luar itu sama sekali tidak boleh. Nanti para ulama cuma berbeda pendapat dalam masalah kalau yang disentuh itu tiang sepuh. Karena kalau tiang sepuh kan nggak punya rasa lagi. Ya, apa ada yang nyentuh simbah-simbah itu pakai nafsu ada? Nah, namun ada juga. Ada juga yang sampai sudah sepuh juga sampai selingkuh juga ada. Ya namun ya sebagian ulama katakan kalau tiang sepuh masih diberikan keringanan. Namun yang jelas mereka sama sekali tidak membolehkan kalau dengan yang masih muda. Ya, kalau dengan yang masih muda tidak dibolehkan karena syahwatnya nanti jadi naik. Kemudian untuk kulit hewan tadi, manakah yang kalau kita bahas tentang kulit hewan, kan kadang kulit hewan dijadikan tas, kadang kulit hewan dijadikan ikat pinggang. Yang jelas kalau kulit hewannya asalnya dari hewan yang halal untuk dimakan, seperti dari kulit kambing dan yang lainnya, maka boleh dijadikan untuk tas. Meskipun hewannya itu mati dalam keadaan bangkai, berpenyakit, kemudian mati begitu saja tanpa disembelih. Sedangkan kalau kulit hewannya itu dari hewan yang haram dimakan, seperti kulit babi, kulit ular, kulit apa lagi? Harimau, nah, kulit buaya. Menurut ulama yang menganggap buaya itu haram, ya, maka ini tidak boleh dijadikan untuk tas, untuk ikat pinggang karena walaupun disamak, dubigha, walaupun dikeringkan sampai najis-najisnya itu hilang, tetap tidak bisa membuat jadi halal dan tidak halal juga untuk digunakan. Ini pendapat yang paling tepat di antara pendapat para ulama. Namun sekarang apakah boleh dikonsumsi? Ingat kalau matinya bangkai. Kalau matinya bangkai, dagingnya itu haram. Mau dihilangkan najisnya bagaimanapun tetap itu haram. Najisnya tidak bisa dihilangkan. Maka kalau kulitnya ini asalnya dari kulit bangkai, meskipun itu dari kambing, tetap tidak boleh dimakan. Namun kalau dari kulit kambing yang mati, ketika itu dengan disembelih, boleh diolah dalam bentuk apapun. Kemudian untuk azan, suaminya tadi digugah, dibangunkan malah marah-marah, disiram, diperciki dengan air. Kalau nggak mau diguyur dengan air sak ember. Ya. Kalau muring-muring, ya resiko punya istri yang cerewet seperti itu. Ya, memang istri harus punya tugas untuk ingatkan suami. Ya, seperti tadi. Itulah manfaat istri yang cerewet seperti itu. Ya, masih peduli daripada diamkan saja. Ya, suaminya mau dibiarkan masuk neraka. Kan pingin sama-sama kan masuk surga bareng-bareng kan? Ya, pingin hidup sesurga kan? Jangan harap bapak ibu-ibu, ya ini terutama bapak-bapak, jangan harap di surga ini ingin dapat bidadari yang lain. Tetap yang jadi bidadari itu istrinya sendiri. Ya, dan gak perlu lagi dalam doa, ya Allah saya pengen istri yang lain, mau istri ini ku cerewet sekali. Tetap dapat istri yang itu juga.
Itu jadi bidadarinya nanti di surga. Jangan minta-minta yang lain lagi. Namun Allah nanti akan kembalikan yang sudah sepuh ya kembali lagi jadi umurnya 30 tahunan. Enggak lagi jadi sepuh, enggak lagi jadi ya kulitnya seperti tiang sepuh, enggak, kembali lagi jadi muda seperti dulu. Adapun terakhir tentang hewan pemburu yaitu anjing, kalau dia digunakan untuk menangkap hewan, syaratnya ada. Yang pertama, anjingnya harus cerdas. Jadi dilatih. Maka anjing yang bodoh dengan anjing yang cerdas itu berbeda. Sama dengan manusia yang bodoh dengan manusia yang cerdas juga beda. Manusia yang ngaji dengan yang nggak ngaji ya beda. Anjing saja dibedakan, coba lihat. Anjing yang sudah diajarkan berarti diajak ngaji berarti. Ya. Diajarkan ini gimana tangkap hewan buruan itu gimana loh. Itu diajarkan dulu, dilatih. Dengan anjing yang tidak diajarkan itu berbeda hukumnya. Apalagi dengan manusia yang punya akal. Maka manusia yang ngaji dengan yang tidak ngaji itu beda. Maka tidak bisa disamakan. Syarat pertama berarti anjingnya harus dilatih. Kalau anjingnya suruh kejar saja nggak bisa, dilepas juga nggak paham, mau nangkap siapa? Mau bawa kembali lagi ternyata dia habiskan sendiri. Ya berarti ini belum cerdas. Maka tidak bisa digunakan. Syarat yang kedua, ketika dilepas, orang yang lepaskan itu baca bismillah. Bismillah kemudian dilepas dan dia nanti bawa pulang lagi hewan tersebut. Meskipun nanti matinya nanti ketika ditangkap, ya bisa jadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi matinya nanti karena gigitan dia. Ya, karena gigitan dia, maka itu jadi halal karena sudah dilepas dengan membaca bismillah. Karena fungsinya jadi hewan buruan. Namun kalau matinya itu bukan karena tangkapan dia, namun misalnya dia ditangkap, kemudian hewan ini mati di dalam air. Berarti kalau matinya karena sebab lain berarti tidak jadi halal. Walaupun dia bawa pulang ketika itu tidak jadi halal. Maka syarat yang penting tadi dua. Yang pertama anjingnya harus dilatih. Yang kedua anjingnya ketika dilepas dibacakan bismillah. Dan inilah anjing yang diberikan keringanan untuk dipelihara. Ya sebagaimana kata Nabi SAW, kalau anjing itu selain 3 hal. Bukan anjing untuk berburu, bukan anjing untuk jaga hewan ternak, bukan anjing untuk jaga tanaman. Maka kalau selain 3 tujuan ini orang itu pelihara, misalnya untuk jaga rumah, maka pahalanya setiap hari berkurang 1 qirat. Pahalanya setiap hari berkurang 1 qirat. Dan qirat ini biasanya tergantung dengan istilah masing-masing. Taruhlah qirat ini ukuran yang sedikit, maka berarti setiap hari berkurang terus, bisa jadi pahalanya itu sampai habis. Gara-gara cuma sekedar memelihara anjing. Ya ini saja bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada satu pengumuman penting sebelum kami tutup. Mohon maaf kemarin tanggal 6 ternyata ada yang tidak sampai pengumuman bahwasanya kajian di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari itu diundur. Karena kemarin malam Kamis saya lupa umumkan. Saya mohon maaf jika ada salah. Kemarin kalau tidak salah Pak Iskanto beritahu jamaah dari Sabtosari dan Tepus. Ya, jamaah Sabtosari dan Tepus datang 3 truk ke Masjid Agung Al-Ikhlas pada Ahad kemarin. Ya, mohon maaf. Ya, mungkin komunikasinya tidak lancar karena saya hanya umumkan lewat WA. Ya, maka pengumumannya kami rubah untuk kajian dengan Pak Patrialis Akbar. Insya Allah fixnya tanggal 20. Kita lagi hubungan dengan ajudan beliau, sudah fix dan beliau mengiyakan langsung. Kami berbicara langsung dengan beliau dan nanti dilaksanakan tanggal 20. Ya, jam 8:30 pagi, jam 8 kalau bisa sudah berada di Masjid Agung Al-Ikhlas. Nanti insya Allah jamaah-jamaah yang terutama yang menggunakan kendaraan besar nanti insya Allah tetap akan diberikan transport ganti. Namun karena ini kajian tablik akbar, seperti tablik akbar yang sebelumnya cuma diganti 50.000. Ya, namun kami harap ya bisa ini diinfokan pada yang lainnya. Barangkali ada yang malam ini tidak hadir, masih ada waktu karena sampai tanggal 20 dari bulan November ini, ya hari Ahad Wage. Ya hari Ahad Wage nanti tolong bisa diumumkan karena kalau ini juga diumumkan nanti dari PCM juga akan meliburkan kajian di setiap kecamatan. Nanti di setiap PCM juga akan diliburkan untuk kajian Ahad paginya dan dipindah ke Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari. Dan insya Allah akan disediakan konsumsi besar
Ya, konsumsi besar yaitu makan nanti akan disediakan juga pada hari tersebut. Yang mudah-mudahan acaranya lancar. Dan untuk jamaah yang ingin daftar sunatan masal masih tetap dibuka. Yang ingin daftar untuk arisan umroh juga masih dibuka, dan ingin ikut umroh, dan brosurnya insya Allah ada dan nanti akan dibagikan pada para jamaah. Itu saya dari kami. Adapun yang ingin berurusan dengan kaitannya dengan masjid bisa setelah ini ya, dan nanti bisa diskusi dengan kami langsung. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.